Yo asline kan tahun ini rencana awal yo ngono aku. Wes mana aku ya. Ya tahun ini kan rencana awal ya. Ingin ngaji nang Lirboyo asline. Soalnya 2 tahun yang lalu ngaji rono gak nutup posoan. Ngaji apa kok? Ngaji nang ngaji Lirboyo 2 tahun yang lalu. Kitab apa itu? Nek isuk bar subuh sampai hampir zuhur ku Yai Anwar Mansur, Yai Anwar. Kemudian nek bar traweh iku Gus Reza. So, bar zuhur iku Yai sama Kafabi Mahrus. Oh iya. Nah, macam-macam kitab Adkar Nawawilah. Kebetulan tahun ini gak iso soalnya ono apa jenenge? Ono fenomena pandemi corona iki. Tapi alhamdulillah ya rondo tertolong sih. Apa jenenge? Sing jarene arek-arek di apa jenenge di istilah di online nang ngajine Lirboyo beberapa ya. Mbok piye nek menurut apa jenenge cerono? Asline gak ngerti aku soalnya gurung pernah ngeloki ya. Iya. Terus ngaji online piye juga gurung paham juga. Aku jane wingi yo bahasa Indonesia ya enak. Kemarin ya agak menjadi polemik lah. Soalnya kan anak gak ngaji online ini piye? Iku aku juga gurung ngerti maksudnya piye sih modelnya. Pertama memang ngaji online ya ngaji entah itu streaming lewat YouTube entah apa, artinya memang jarak jauh. Jarak jauh. Jadi bisa radius beratus-ratus kilometer tersekat jarak. Kita lihat cuma di layar HP, entah layar HP, layar laptop, PC dan lain-lain, komputer. Ya kayak ngono. Atau saiki bahasa kerennya live dari live. Kebanyakan memang live. Tapi tidak menutup kemungkinan ikan bisa dilihat. Kalau setelah ngaji kan bisa dilihat. Kecuali live IG kan live IG entah live Facebook kan 1 hari kan hilang. Kalau live Facebook, live YouTube biasanya tetap bisa dilihat seterusnya kayak gitu. Tapi memang dimulai dari live. Kayak gitu. Yaitu bahasa kerennya biasanya teman-teman nyebutnya daring. Ya, biasanya ngaji daring ataupun kalau bahasa kuliah sekarang juga pakai online juga. Ya kuliah daring kan. Nek kuliah aku sering ya, maksudnya oke, kuliahan karena ada di dunia kampus dan mereka modern. Ya. Tapi nek dunia salaf, apa iso dan apakah mereka siap? Nah, ini aslinya jadi sebuah polemik ya, karena di pesantren kan dia cenderung agak memang tradisional sih ya. Pendidikan tradisional. Artinya kita kenal istilah sorokan dan lain-lain itu kan tidak mungkin, kayak esensinya itu hilang kalau pakai kuliah daring. Kalau kuliah daring, ngaji daring online. Soalnya kan jarak jauh, kita tatap muka pun enggak secara enggak sampai ada terlalu di sini pertanyaannya. Secara teknik. Ya teknik siap enggak? Aku kalau siap, masalah siap ya sangat-sangat tapi siap. Lancar selama ini ngaji online ini. Kayak gini ya, kalau masalah siap sangat-sangat siap. Soalnya tiap santri zaman sekarang nggak mungkin dia nggak punya HP. Dia pasti kenal namanya teknologi. Dari mulai live nggak sekedar butuh HP loh Mas, maksudnya juga harus butuh pengetahuan tentang IT. Nggak perlu. Kalau sekarang memang pakai media-media mainstream yang itu semua orang sudah pakai. Facebook. Sopo sih nggak kayak Facebook ya? YouTube. Siapa yang nggak kenal YouTube? Gitu. Ya dua alat media itu yang sangat sering dipakai. Kalau nggak Facebook ya YouTube pasti gitu. Kalau dari segi kesiapannya, saya pikir sangat-sangat siap. Tapi dari segi sikap kekiaian, aku sebenarnya pengen ngerti Mas Arman sih yo, yang pengalaman mendampingi Yai. Terus anak buah. Iya, menurut pendapat Yai ketika harus dihadapkan dengan keadaan kayak ini. Pengalaman jenengan Mas Arman. Atau mungkin rasaan lah sing biasa rada bisu nek ngene. Enggak, asline arek iku ketwingi ya nyimpen polemik. Arman juga agak apa ya istilahnya? Kok gak biasanya aku biasanya ngaji natap kiai. Ngrungokno suarane Yai langsung. Kalau di tradisi pesantren kan iku sing diharapkan berkah kan. Kalau di pesantren kan bukan soal dia paham, pinter enggak kan ya. Ada hal-hal lain yang di luar itu yang diharapkan. Kita gak paham kadang ngaji itu. Tapi karena mungkin natap Mas, tolong digarisbawahi kitanya dicoret sisoli saya ya. Iya. Iya, kadang-kadang banyak juga maksudnya banyak santri yang dia itu yang doktrin di pesantren itu barokah itu paling utama.
ya mungkin sampingannya ataupun jalan memperoleh itu tetap pakai akhlak ya, akhlak tawadhu lah yang penting, baru barokah yang paling diharapkan. Ya kadang-kadang santri itu wes yang penting aku ketemu yaiku ndelok wajah yaiku insyaallah barokah kan biasanya kan ya itu yang teman-teman santri pakai termasuk saya lah. Tapi karena perkuliahan ngaji online itu kan banyak hal-hal yang esensinya kayak hilang seakan-akan kayak gitu. Tapi kan ya tadi apa saja yang tidak bisa kita lakukan kan bukan berarti itu harus dihilangkan semuanya. Malah Mas kaidah fikih. Iya, kaidah fikih malah yudraku kullu wala yudraku kullu kan ya. Iya kan ya seperti itulah istilahnya. Cara ono nek iku kan pendapatnya santri ya kan. Aku kadang-kadang bayangno piye kira-kira kiai sing wis kebiasaan dengan cara berpikir salaf, kemudian bertahun-tahun ya mereka cara berpikir salaf sing jenenge ngaji mesti kudu hadir di hadapan hadir. Tiba-tiba kemudian kiai menghadap bukan wajah santri tapi wajah layar. Kan dalam itu aku bayang piye perasaan mereka punya perasaan sing aneh pun enggak ngono. Apa ketika ngaji ku memang ana santri ini terus di video dan sebagainya piye? Ya kalau aneh perasaan semua orang rasakan, santri entah dari perspektif santrinya. Aneh banget ketika itu hanya yang dilihat dari layar HP aja. Dari segi sekarang biasanya kita terbiasa ngaji, ketika itu ngaji kitab pasti kita mendengarkan dengan sesama. Meskipun itu turun kan bonus lah istilahnya kayak gitu. Tapi kan rasa tawadhunya ke kiai yang ngaji kan pasti ada. Tapi kalau kayak gini loh, kita juga ngerasa kadang-kadang kita durung wudu entah apa kita langsung dilok ngaji kumang, terus kita bisa melakukan ngaji kumang tanpa adanya ikhtiar batini ya lah istilahnya. Kalau biasanya kan mboiku setelah sholat opo ataupun wudu dulu ataupun itu kan hilang esensi kayak gitu ya. Tapi kembali ke tadi ya semua kita merasa aneh, tapi kan yo nggak bisa seperti itu juga. Artinya kalau itu juga kita meniadakan ngaji itu kan tambah gimana, kita wong di pesantren itu kan gak ngaji yang penting ngaji kayak gini. Jadi kan yang kalau kita lihat intisarinya ya yang penting ngerono suara kiai kita ngaji dengan harapan ketawaduan itu tetap kita pupuk. Kalau masalah barokah insyaallah tetap entuk lah. Mas Ikam sing biasanya kalau apa jenenge server video nih ngaji kiai. Aku ngerasa ya kayak aneh Mas. Itu Ramadanku. Piye? Jadi ya apa ya Mas? Ramadan tahun ini aku mesti ya gak mesti ya Mas. Ya melu ngaji ngono Mas yang kiai. Iku seneng Mas. Melu ngaji langsung. Saya yang bagian mananine langsung ngono. Tapi sejak Ramadan iki ngono kayak dudu Ramadanku gak tahun-tahun ini. Rasa aneh karo ngaji online. Jadi pas ngaji online gak tau melu Mas. Sampeyan bagian ngurusi video, ngurus server video nih kan? Nggih. Oh. Nah, selama aku sebenarnya pengen takut tekniknya sih, karena sampeyan bagian ngurusi video nih. Jenenge juga video, ngambil tag video kok ngene ngaji kiai ya. Itu kan sering kali istilahnya apa ya? Hapus video. Kita ngomong yang enggak live ya. Aku enggak ngerti ya, ngaji kiai, ngaji online kiai ku ana sing live apa enggak? Ana sing enggak live apa enggak? Kok aku curiga. Aku terus bayangno, piye yo kira-kira ngaji kiai terus moro-moro video enggak cocok terus kiai ini. Dihapus iki gak usah dihapus. Pernah enggak kejadian kayak ngono? Kalau sejauh ini belum ada sih, pasti dari live. Meskipun biasanya ada cuplikan-cuplikan quotes kiai-kiai itu kan biasanya awalnya memang dari live. Oh, selalu iya. Bukan berarti memang dia buat konten, enggak. Memang ngaji ada orang lain, faktor eksternal dari santri ini mungkin sing pengen gawe konten dari video kiainya. Itu direkam, nah baru itu yang dijadikan cuplikan-cuplikan, entah itu 1 menit kan biasanya kayak Yai Marzuki ada ngawas apa, akun-akun kayak gitu. Yang biasanya cuma 1 menit cuplikan-cuplikan dari bukan quotes sih, dawuhe kiai kayak gitu. Tapi memang ya itu embrionya memang dari live biasanya.
ngaji live, ngaji online ini sebenarnya kok siapa sih sing ngawiti? Pondok ndi sing ngawiti? Mungkin harus mesti. Kalau live-nya sendiri sebenarnya sebelum masa pandemi ini sudah ada, Mas. Sudah ada, tapi memang untuk masyarakat luas. Misalkan di pondoknya Nggase ya Marzuki Mustamar itu tetap sebelum masa pandemi ini sudah ada online-nya, versi online-nya. Tapi dalam satu majelis juga ada audiensnya, juga ada santrinya. Kalau sekarang kan ngaji online versi sekarang itu kan hanya santri dan juga operatornya saja. Oh, kok santri, kiai dan juga operatornya saja. Jadi terus wong-wong sing ngaji itu kan di luar majelis itu, di rumah, entah itu di mana. Kalau dari dulu sebenarnya live streaming ngaji itu sudah ada. Tapi nggak semasif kalau sekarang. Sekarang kan hampir total gitu. Totalitas banget. Totalitas artinya ya yang dengar, yang ngaji itu benar-benar terpisah. Terpisah artinya semua ya nggak ada di satu majelis itu tadi, online semua. Kalau dulu mungkin santri yang pulang mungkin ataupun pengagumnya kiai ini tapi sedang jauh mungkin dari nggak bisa ikut ngaji, akhirnya cuma bisa lihat live streamingnya. Tapi di majelis itu masih ada yang mendengarkan, masih ada yang ngaji kayak gitu. Tapi kalau sekarang kan nggak ada. Santri semua pulang, disuruh pulang, diwajibkan pulang. Ngajinya diganti online semua. Jadi yang ada di majelis tempat kiai itu ngaji kan cuma ada operator live yang bagian live streaming tadi sama kiainya yang ngaji tadi itu. Kemudian dampak ya kira-kira secara positif negatifnya akan dia positif. Kalau iya tetap kalau kita lihat perspektif negatif positifnya pasti dua-duanya ada ya. Positifnya teman-teman tetap, apalagi gini kan, semua sistem pondok pesantren ketika mewajibkan ngaji online ini itu ada istilahnya apa sih jenenge sing nambal kitab ya Mas? Ya nambal kitab enggak, bahasanya bahasa Arab ya biasanya. Iya, taftis ya. Ya, taftisan lah istilahnya. Yang cek tetap diwajibkan jadi makna ini oleh pondok dan ada taftisan. Dan ada setelah masa pandemi ini selesai, santri wajib ngumpul ke kita kalau ada yang kosong tetap ada istilahnya takzir takzir tetap ada takzir. Jadi santri pirang tahun kan Mas istilah takzir yang ngerti lali ya Gus tahun kan santri lah kayak gitu. Dari sisi positif ya Mas, positif juga banyak. Nah artinya teman-teman kita akan gini, kalau kita bicara soal kita memang nggak ketemu sama kiai kita cuma bisa mendengarkan saja. Tapi saya yakin kalau kita ngambil maslahatnya, ya Allah daripada gak sama sekali gak nurungokno suara kiaiku, gak bisa ngaji, ya tetap kita dengan rasa mengharapkan barokah kiai ya sedikit banyak pasti ada yang nyantol lah dari segi keilmuan mungkin. Itu kalau dia mau benar-benar ngaji maknani terus ya ngenangan sisan di ngajekno. Kalau dia cuma di istilahnya ngaji tapi nggak di itu loh gak dimaknani, gak dirungokno ya padha ae. Tapi kadang-kadang kalau dari sisi barokah memang kita yakin kan kalau kita satu majelis saja sama kiai, kadang-kadang ada satu keyakinan di dalam diri itu tentang konsep barokah itu tadi. Meskipun turu, kalau kita kan dalam satu majelis pasti kiai kan dongo. Dari situ ada konsep barokah yang itu memang di luar dari nalar dan itu kita yakini. Tapi kalau kayak gini kan kayaknya sulit kita menembus ke arah situ itu. Tapi sisi positifnya ya tetap banyak. Dari segi ilmuwan tadi kita tetap upgrading diri. Kedua, santri tetap dia diajari disiplin. Kalau memang itu santri ya yang dia memang memiliki kewajiban untuk tetap ngaji. Tapi kalau orang umum misalkan ya dia kalau memang dia mau ngaji ya tetap kembali ke poin 1 tadi. Karena ini Mas, karena sampean mau ngomong kedisiplinan jika dia itu santri. Berarti ngaji-ngaji live kiai memang hanya ditujukan untuk santri mereka. Kebanyakan seperti itu. Memang itu kan jadi banyak pondok pesantren yang dia membentuk satu kurikulum
dadakan lah istilah. Gara-gara ini masa pandemi ini. Ya tadi misalkan kalau nggak apa, tetap santri diwajibkan tapi tadi memenuhi kitabnya, dikasih ada monitoringnya juga. Lah kayak gitu loh. Kayaknya dari wali murid, wali santri juga dilibatkan untuk memonitoring dari santrinya itu tadi. Kayaknya juga lambat laun mulai terbiasa lah santri-santri kayak gini. Tapi ini mas, pengajian itu memang bukan dikhususkan ya, ditujukan untuk santri sing memang kebetulan nggak bisa hadir di majelis kiai. Mungkin nggak ngaji mau kemudian dijangkau oleh orang luas melebihi dari santri-santri memang? Sangat mungkin, mau kadang-kadang saya sendiri ya kalau di Muhibin kan banyak teman saya yang dia sing bagian ngaji lah istilahnya, ustadz lah, apa kiai ini ustadz lah. Teman-teman jenengan Teman-teman, ngaji. iya. Oh, yang bagian ngisi Iya pengajian. ngisi, soalnya mudere ya kancaku. Kowe Muhibin, di Muhibin rata-rata kan teman. Muhibin Iya, tambak beras. tambak beras, Oh, pondok tambak beras. jenengan jelas. Kayak Ustadz Arifin, Idom. Itu kan ya saya juga orang luar, bukan anak pondok situ, tapi kan kalau memang temanya menarik, ya aku melok ngrungokno. Padahal bukan Dan santri itu iya. Tapi memang diwajibkan santri situ. Kayak gitu. Iya gimana ya? Mungkin kalau negatifnya juga, kalau dibilang negatif kayak gak negatif banget, tapi satu hal yang ditekankan. Ya santri kadang-kadang dia bisa meremehkan lah. Saya ingin ngaji kok diambil mangan misalkan. Kalau memang itu ngaji nih di luar bulan puasa ataupun setelah berbuka lah. Ngaji ambil mangan. Terus sampai bahkan kalau memang santrinya dia rodo ya apa ya, masa tinggal megap bisa loh banget. Disambi kan ditinggal. Disambi sampai lihat film porno misalkan. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Pengalaman berapa kali mas Anda bisa sampai mikir 3 kali. ngaji waktu kita artinya aja gini loh, kita aja. artinya yang titik tekannya itu memang di takdimnya tadi. Kalau kita meskipun ngaji online tapi oh iya guruku taruh ono temenan, sepertinya ya tetap nggak menghilangkan esensi takdim tadi. Tapi kalau disambi guyon ataupun apa, ataupun cuma didengerin aja tapi kita sambil makan dengan apa istilahnya rodok ngremehno lah, malah iki kayak sing ngawasi bebas nah kayak gitu loh. Itu kan yang dikhawatirkan. Tapi selama ini itu terjadi apa nggak terjadi? Kalau kayak gini kita nggak bisa memprediksi, tapi Oh, sangat mungkin. Tapi nggak pernah ketemu cerita-cerita mungkin kok ngomongin konconi sampean. Enggak, kalau itu belum. Aman, dirahasiakan ya mungkin. Iya, soalnya ini privasi masing-masing ya. Bukan privasi sih asli. Ya gak mungkin ada nyeritakno aku mau ngaji ambek Iya. delok drakor entah delok apa, delok TV. Rahasia ya. Ya kayak gitu. Oke. Hai, sampainya juga sebagai akademisi ya. Anda juga melihat bagaimana fenomena keberagamaan di media sosial sangat luas. Cuman pasti wis sering delok video-video tentang kajian-kajian keagamaan. Ya, wis sering kan? Keagamaan. Misal Felix Xiao atau Hanan Ataki dan lain sebagainya. Terus kemudian ketika seorang Anwar Ibrahim ini delok fenomena ngaji online, misalnya, mungkin nggak ngaji online khas pesantren ini kemudian bisa menyaingi ngaji-ngaji Itu yang Felix Xiao. sempat jadi kalau bahasanya anak-anak kuliah itu kegelisahan akademik. Wah. Iya kan ya. Enak sih ngomong. Jadi ngaji online pesantren itu derajatnya sama kayak ngaji nih ustadz kayak ngono. Menurut saya tidak sama sekali. Dalam tanda kutip sama itu sama dalam artian Ya, semakin meninggikan anak derajat pesantren ngaji dulu online. itu kaum pesantren. Kita pungkiri atau tidak, dulu sempat mengkritik ngaji kok ngaji online. Oh berarti merendahkan Ngaji kok justru. lewat YouTube. Tapi sekarang kita sedang melewati masa itu. Tapi menurut saya juga nggak sama seperti itu. Artinya memang orang-orang yang ngaji Felix Xiao entah apa ya, entah. Tapi gini loh, maksudnya kita kan kalau dalam pembelajaran itu ada, kalau menurut saya ada 2 fase. Misalkan saya kiaskan satu hal. Saya pernah dikasih wejangan sama guru saya. Nek turu nang kelas yang berkualitas, tidurnya yang berkualitas kayak gitu. Terus beliau agak gini loh,
beliau menceritakan cerita Ashabul Kahfi ya, ketika ditidurkan oleh Allah selama 340 tahun, kurang lebih seperti itu ya, segitulah. Tapi beliau bukan masalah tidurnya yang penting, tapi Kapan waktu tidur? apa ya, sebelum tidur dari Ashabul Kahfi itu yang punya giroh besar untuk merubah konstruksi sosial yang ada di masyarakat waktu itu. Kemudian Allah memberikan hadiah, ditidurkan selama 340 tahun. Kalau terus ada satu kiasan lagi, kuliah itu penting nggak? Di dalam kelas itu penting nggak? Menurut saya kan nggak penting. Lebih penting di luar kelas. Masuk itu cuma pengembangan keilmuan saja. Sama seperti ngaji online ala pesantren, santri sudah dibekali, dia ngaji online itu nggak lepas dari koridor keilmuan, pasti dari ilmu alatnya dia sudah belajar. Artinya bukan lagi soal dasar, bukan dari dasar banget. Paham nggak mungkin? Oke, paham. Jadi ibarat makanan, ngaji online itu makanan pelengkap yang jadi pelengkap kita. Terus ada ngaji online itu nggowo panganan. Iya. Berarti nek ngono tidak bisa menjangkau masyarakat umum dong. Iya, memang kalau terutama masyarakat yang nggak punya. Banyak yang juga nggak menjangkau masyarakat umum. Kalau ini memang ngaji kitab-kitab maknaan yang memang itu, mohon maaf agak berat misalkan ya, entah itu tasawuf entah apa, tapi juga nggak melulu nggak bisa di apa istilahnya ya, dinikmati. Ya bisa, tapi agak riskan lah. Soalnya gini ya, kalau kita masuk, kita mempelajari suatu keilmuan, terus kita dengan kekosongan akal, kita nggak pernah belajar itu, kita mendengarkan dari YouTube entah apa, ya bisa jadi yang tertanam awal ya itu. Apalagi kadang-kadang kan kalau kita bicara masalah agama itu kan otoritas dari riwayat itu kan sangat penting. Iya kan ya? Soalnya agama itu bukan soal akal saja. Kadang-kadang orang yang dia pemula banget, newbie, ataupun orang dia tidak punya pengetahuan agama, terus dia ngaji online ataupun ngaji di YouTube dengan ustadz-ustadz seperti itu, akhirnya dia hanya memakai akalnya saja. Oh iya, berarti menurut saya akhirnya seperti ini. Kan tidak bisa seperti itu. Soalnya agama itu kan otoritas dari riwayat itu kan sangat penting. Jadi menurut imam ini, menurut imam itu, menurut yang padahal kan di pesantren kan saya yakin kalau ngaji khas pesantren, teman-teman santri kan sudah dibekali akan hal itu. Tapi ngaji online itu untuk sebagai wadah pengembangan saja. Jadi teman-teman sudah punya bekal. Teman-teman yang ngaji sudah punya bekal. Iya, kalau pesantren. Tapi beda kalau teman-teman luar, misalkan di luar pesantren terus dia ngaji, ngikuti ustadz-ustadz YouTube, ustadz-ustadz TV ataupun yang lainnya. Kayak gitu. Nah, mungkin poinnya ditangkap apa enggak? Oke, Bang. Iya. Nah, katakanlah ngaji online tidak bisa, intinya berarti ngaji online ala pesantren ini tidak bisa disamakan dengan ngaji-ngaji yang khasnya kita sebut tadi, Siau dan sebagainya. Tapi gini Mas, pesantren kan kemudian tidak punya kekuatan untuk membatasi ya siapa saja yang bisa mengakses video itu. Iya, pasti. Kira-kira istilahnya apa ya? Punya nggak pesantren kemudian cara untuk meminimalisir kesalahpahaman dalam hal ngaji? Karena mungkin video itu diakses oleh mereka yang belum punya bahan, gitu. Belum punya makanan-makanan pendamping tadi. Kadang-kadang gini Mas, pasti di pesantren tuh kiai pesantren tuh ada dua. Ada dia ngaji yang mentahan istilahnya. Ngaji mentahan itu gimana? Ngaji mentahan kayak dia ngaji kitab. Ngaji kitab dijelaskan dia maknanya dulu, terus apa ya istilahnya, dijelaskan perkata menggunakan tarkib lah, sesuai tarkib. Ngaji khas pesantren. Iya, khas pesantren kayak gitu. Itu biasanya nggak seluruh masyarakat umum paham akan hal itu. Tapi ada yang kiai pesantren yang dia istilahnya memberikan bungkus yang sangat sederhana untuk dikonsumsi orang umum. Yaitu khasnya orang-orang mubalek lah istilahnya, kiai yang kalau kita dakwah di panggung-panggung, kiai panggung lah istilahnya kayak gitu. Oh iya. Iya, kayak gitu. Jadi yang ngaji online khas pesantren ini kan rata-rata memang bukan tematik lagi, tapi memang kitab. Artinya dari segi kemenarikan tema itu nggak menarik bagi orang-orang umum mungkin. Soalnya judulnya kan
ngaji kitab apa Judulnya kitab. judul Iya. kitab apa itu kan nggak menarik kan. Beda lagi kalau ngaji-ngajinya Doa mendapatkan orang-orang jodoh. nah gitu kan biasanya Doa lancar utang. nah, itu kan khasnya Mas Ustadz apa khasnya Ustadz itu loh YouTube sebelum setelah apa ya ya kayak gitulah pokoknya Ustadz sebelah. Ustadz sebelah lah kayak gitu. Kalau kita kan nggak kayak gitu. Artinya memang ya kalau dibilang eksklusif juga eksklusif. Soalnya hanya santri yang paham mungkin ataupun alumni pondok pesantren pasti paham. Tapi kalau orang-orang yang memang dia istilahnya apa ya? Nggak punya bekal dari pesantren. Nggak punya bekal agama, keilmuan, fikih dan lain-lain. Ilmu alat kayaknya juga nggak menarik tema-tema itu untuk dibahas. Berarti esensi dakwahnya kalah luas dong dengan yang model-modelan Ustadz sebelah. Karena memang ini tujuannya jelas untuk santri. Oh gitu ya. Iya. Memang tujuannya apa istilahnya? Target. Nah, biasanya mungkin kalau ini bisnis target pasarnya memang santri. Iya. Jahat sekali Anda mengatakan itu bisnis. Iya, ini nggak bisa dipungkiri. Memang setiap pesantren ketika dia menerapkan sistem online, ngaji online, memang sudah ada dikhususkan santrinya sendiri kayak gitu. Orang luar yang ikut pasti dia juga santri. Iya. Tapi ya itu. Tapi kadang-kadang ya juga nggak melulu demikian itu mas. Kita kalau idealis juga nggak bisa. Kadang-kadang kiai-kiai kita itu juga ketika ngaji penjabarannya juga pasti dikasih bungkus yang sederhana banget, nggak terlalu yang bahasanya tinggi sehingga orang awam nggak paham. Pasti diambil bungkus yang paling sederhana. Iya. Tapi kadang-kadang kalau kurang menarik bagi orang awam yang dia baru belajar lah istilahnya. Kayak gitulah. Keren-keren pengalamannya Iya. Mas Aan. Kak, Iya. itu keren. Ini aku ngomong sahur. Iya ngerti. Mas lagi Kam, pernah pengalaman ngaji online Kam? pernah mas. Sing lucu bapak ngaji online ya itu masalah server. Salah server maksudnya? Jadi pernah mas ngaji online kan. Aku buka YouTube mas. Ngaji nih. Kan masuk HP kan mas. Enek kolom komentar kan. Iku enek salah siji sing komentar mas. Salah siji user. Iya user. Ini acara apa? Oh ngaji online dipertanyakan ini acara apa? Iya. Weh. Akhirnya Iya. peserta sing mlebu mau Ngomongin kafe. ngomeni kabeh. Ini acara ngaji online. Ngaji online itu apa? Oh, lah. Loh. Akhirnya kan kayak aku ngene iki mikir. Iki sapa lah no aku yang ngono Mas. Ya memang Akhirnya nggak. dijelasno. Ya karena pertanyaan dasar nih. Dasar. Ngarono mbak akhirnya. Mbak Rara aku ditanggap Mas. Ini ngaji online. Ada itu sing melu ngaji juga sing Yang komentar-komen yang dia tahu Oh. santri lah istilahnya. Nanti kan gede kan. Akhirnya dia itu kayak semacam wala ini ngaji itu emang agamamu itu apa? Ditakoni salah siji nih ada sing nang Mas. Nggak tahu, aku nggak pernah diajarkan sama saudara-saudaraku. Ya memang dia apa ya? Nek wong kayak ngono berarti kan kenemenan lah. Nggak gak ngerti ketok jelasin ngaji ini kontennya ngaji. Konten sih. Kok ditakokno kan berarti aneh. Artinya gini loh, gak menarik. Bisa jadi buat orang umum itu nggak menarik ngaji-ngaji kayak gini. Soalnya biasanya ada yang ngaji yang menarik biasanya yang tematik, soal sabar, soal apa tawakal. Tapi kalau bahas soal kitab ini biasanya kan monoton memang. Tapi kalau bagi orang-orang pesantren ya kayak gini hal biasa. Ya memang kalau soal monoton atau tidak memang ini subjektif ke siapa yang ngajeni. Sopo kiai ini kan. Tapi kan bagi orang umum mungkin kurang menarik. Mungkin loh. Oke. Tapi lumayan lah ngaji online. Lumayan. Artinya kalau kita gini ya, kalau
kita garis bawahi ya, soal ngaji online ini. Bagaimana santri dia bisa menempatkan diri, tidak menghilangkan tawaduknya, akhlaknya ketika ngaji. Terus mungkin kalau ditambahi subjektif ke YouTube ataupun media sosial yang lainnya, ketika ngaji mungkin gak melok komentar nang akune kumang dengan komentar yang jelek ataupun guyonan dan lain-lain, ya gak masalah. Terus kita tetap mengharapkan keberkahan, pemahaman yang baik soal itu, kayaknya gak jadi masalah ngaji online ini. Jam piro ya Mas sebenarnya ngaji online? Hari-hari ini kan berarti Tetap ada banyak. Jam piro? Sekarang kita itu lagi surplus ngaji. Wah. Saiki jam-jam saiki. Enggak mesti setiap pondok dia punya jamnya sendiri. Saiki ono ya gitu. Ono biasanya tak beras. Terus bahkan temanku yang alumni pondok Nambah Likam, dia juga buka ngaji online. Soalnya ya itu kan ranting NU di Jakarta. Ini dia yang buka ngaji online jam 8:30 malam sama jam 7 pagi. Oh yo, saya nyoba ngaji online Mas, nek ngono Mas. Iya ta? Ayo saiki ayo. Saiki ya, wis ya. Ayo wis.